Kalau para ulama kan mengatakan rezeki yang kamu punya itu adalah harta yang sudah kamu belanjakan. Sebelum kamu belanjakan, dia apalagi dalam sisi modern, uang kertas ini adalah nota hutang. Dan ini berbunga loh. Itu kenapa dia terus merosot nilainya. Gitu. Jadi orang kan tidak paham dari mana datangnya. Tadi kan yang sejarah awal ya, bahwa uang kertas ini kemudian diciptakan oleh bankir. Tapi pertanyaannya kemudian diteruskan, jadi kapan bankir mencetak uang? Kapan Bank Indonesia mencetak rupiah? Ya kan? Pertanyaan pertamanya kan, apakah Bank Indonesia butuh uang, butuh rupiah? Enggak butuh. Buat apa? Ya kan? Dia hanya mencetak uang ketika pemerintah Republik Indonesia perlu uang. Nah ini kan juga satu konspirasi yang dianggap normal, bahwa satu negara tidak berhak mencetak uang. Yang mencetak uang diberikan hak monopolinya kepada perusahaan swasta yang kita sebut sebagai bank sentral. Dan kalau negara di mana? Kalau pemerintah perlu uang, dia hutang kepada bank sentral. Ya sekarang ditambah hutang pada masyarakat dengan obligasi dan sebagainya, ya kan? Tapi ketika surat hutang negara pertama diciptakan, kan dia hutang pada bank sentral. Gitu. Jadi misalnya saya mau buat APBN 500 triliun. Ya kan? Ya sekarang kemudian oke lah, yang 300 triliun saya ambil dari masyarakat berupa pajak. Yang 200 triliun tetap dia hutang. Cetak sendiri. Iya. Bank sentral yang mencetak kan. Dan kan nggak cuma-cuma berbunga. Katakanlah bunganya 5%. Aja kan, ya kan? Nah, tapi yang saya mau jelaskan adalah bagaimana sistem ini pasti kolaps dan terus menggelembung. Ketika pemerintah hutang 100 triliun, yang dicetak bank sentral berapa? 100 triliun kan? Tapi bank sentral bilang, tapi kamu harus bayar bunganya 5%, which is 5 triliun. Ada nggak 5 triliunnya? Belum tentu ada. Nggak ada, karena yang dicetak hanya 100 triliun. Maka dari mana pemerintah membayar bunganya? Hutang lagi. Untuk nutupin bunga. Bunganya, dan bank sentral melakukan hal yang sama. 5 triliun ini adalah hutang kamu untuk mencicil bunganya dan juga berbunga. Nanti bunganya itu bunganya dicetak lagi. Gitu. Sampai kapan itu? Ya, selamanya. Karena ini adalah hutang. Dan semakin panjang hutangnya, periodenya maksudnya bunganya kan semakin banyak. Nah, itu yang menjelaskan kenapa dulu harga ayam itu Rp1.000 waktu saya anak-anak dulu, kira-kira 50 tahun yang lalu, ya kan? Sekarang Rp1.000 buat beli cekernya aja nggak dapat. Ayamnya sama, 1.000-nya sama. Beda dengan ini tadi. 1 dirham, 3 gram perak selalu dapat seekor ayam. Di zaman Rasul SAW, itu harga rumah sekitar 200 sampai 400-500 dinar. Dirham, dinar ya? Dinar. Hari ini, kalau kita punya 200 dinar ya, ambil yang paling kecil, itu berarti 900 juta. 800 lebih lah. 800 juta. Dapat rumah nggak? 850 juta. Dapat. Gitu loh. Jadi value-nya ini nggak bergerak sebenarnya? Ya, nggak bergerak. Karena tadi, dari zaman Nabi Adam, ayam itu ya seperti itu. Value-nya itu ada pada 2 kilo dagingnya. Seperti hanya perak ini ada pada 3 gram peraknya. Sehingga ini dibelah 2, tetap setengahnya. Lain dengan ini. Rp2.000 kalau saya belah 2, kan tidak jadi Rp1.000. Jadi berapa? Nggak bernilai, Pak? Nah, nggak bernilai. Itulah against nature. Melawan fitrah tadi itu. Jadi kata Nabi kan begitu. Kalau kamu mau menimbang sesuatu, kata Nabi gunakan timbangan orang Mekah. Dan timbangan orang Mekah itu spesifik. Nabi mengatakan koin emas ini dan koin perak. Tapi kalau kamu menakar, kata Nabi gunakan takaran orang Madinah, karena orang Madinah petani. Yang disebut so' dan mud, ya kan? Nah, kita sekarang menggunakan liter dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa harta itu ketika mau dievaluasi, dinilai, ditakar dan ditimbang nilainya. Nah, kemudian manusia kan mengatakan, ini mulai dari abad 14, abad 15 itu. Sebelumnya semua masih ikut itu. Ikut fitrah itu. Abad 15, ketika filsafat mulai muncul, orang mengatakan kita punya nalar. Termasuk tadi, bahwa dalam menentukan, memvaluasi sesuatu, tidak perlu lagi pakai fitrah, timbangan dan takaran. Kita pakai desimal. Dan coba lihat, semua mata uang kertas modern, kecuali euro kan baru diciptakan. Semua itu menggunakan nama emas atau perak. Nah, jadi sekarang tadi diabstraksikan dari value-nya, tapi nama-namanya dipertahankan. Nah, kemudian selain diabstraksikan, kemudian dimanipulasi dengan nama-nama yang terus dipertahankan. Tadi Allah mengatakan, aku ajarkan kepada Nabi Adam nama dan makna. Sekarang ini nama dan maknanya lepas, nggak ada kaitan. Namanya perak, namanya emas, tapi nggak ada nilainya. Dan semuanya dibalik. Ya, Anda kalau hutangnya banyak atau yang berpotensi hutang banyak disebut gold card. Ya kan? Tapi itu plastik, bukan emas. Gitu. Nah, lalu ada cara lain memanipulasi, tapi ini konteksnya agak berbeda, ini lebih pada soal politiknya ya. Kenapa di mata uang kertas itu kebanyakan adalah gambar pahlawan? Supaya ini mengesarkan nasional. Nasionalisme. Iya. Iya kan? Kalau emas dan perak, ini kan nggak ada bangsanya. Mau di Amerika, mau di
Inggris tetap laku dan nilainya sama. Orang Amerika nggak bisa bilang, emas saya 15.000 kali lipat dari emas saudara. Sekarang mereka bilang, kertas saya namanya US dollar 15.000 kali lipat dari kertas saudara yang namanya rupiah. Dan rupiah nggak laku kecuali di Indonesia, dolar laku di seluruh dunia. Ini konspirasi, bukan teori. Cara nyata, Anda punya ilusi, seolah-olah Anda punya harta, tapi nggak punya apa-apa.